Selamat siang Ibu Septida. Waalaikumsalam Bu Heti, selamat siang juga. Baik Bu Septida, sesuai dengan janji kita kemarin, kita hari ini akan melakukan pikon sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Septida bahas? Oke, baik Bu Heti. Saya ada permasalahan sedikit nih Bu. Jadi masalah saya begini Bu. Di kelas saya itu ada satu anak yang setiap pagi kalau berangkat ke sekolah, jika ditinggal orang tuanya atau ibunya, dia selalu menangis. Anak tersebut maunya ditungguin oleh ibunya. Padahal saya menginginkan anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung lagi kepada ibunya. Sebab pada usia anak tersebut menurut saya itu sudah tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri, dan mandiri itu dalam hal bersekolah tanpa diantar oleh ibunya dan tidak ditunggui lagi oleh ibunya di dalam kelas. Begitu Bu. Oh, jadi masalahnya ada anak yang terus tergantung kepada ibunya. Waktu diantarkan sekolah, kemudian ibunya pulang atau ditinggalkan, anak tersebut menangis. Nah, dan Ibu Septida ini ingin bagaimana caranya agar anak tersebut mandiri dan tidak menangis ketika ditinggal oleh ibunya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang singkat saja ya, Bu ya. Jadi, apa sih yang ingin Ibu Septida capai dari percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, tentang anak tersebut agar dia ditinggal ibunya tidak menangis lagi dan lebih mandiri dan mau ditinggal oleh ibunya tanpa ditungguin oleh ibu-ibunya, sama seperti dengan teman-temannya yang lain. Begitu Bu Heti. Baik, jadi Ibu Septida ingin nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi. Bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa mandiri dan tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh ibunya. Nah, Ibu Septida, saya ingin bertanya sedikit lagi nih. Menurut Ibu Septida, yang mandiri itu, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa ya, Bu? Ya, begini Bu, menurut saya anak dikatakan mandiri itu anak yang seusia dia seperti anak yang tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Lalu ketika orang tuanya pulang atau ibunya pulang, dia sudah mandiri tidak menangis lagi. Contohnya tidak bergantung lagi kepada ibunya, begitu seperti teman-temannya. Begitu Ya, Bu. baik. Jadi menurut Ibu Septida, anak yang mandiri itu anak yang tidak tergantung kepada orang lain intinya ya Bu ya. Sudah Iya, bisa melakukan sendiri apapun, kecil apapun itu ya Bu ya. ya Nah, begitu. menurut Ibu Septida, indikator seorang anak yang dikatakan yang mandiri itu yang bagaimana Bu? Jadi contoh kecil ya Bu, ketika anak itu sudah berani, sudah bisa ditinggal sendiri, sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua, itu yang dinamakan anak yang mandiri. Yang minimal sekali ketika ditinggal dia tidak menangis lagi, begitu Bu. Oh, jadi indikator pertamanya adalah anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal oleh ibunya. Ya Oh iya, begitu. Ibu Septida, apa yang membuat anak tersebut menangis ya, Bu? Sepertinya anak tersebut kurang nyaman dan dengan lingkungannya, seperti dengan temannya belum dapat beradaptasi pada teman-temannya. Lalu dia merasa, menurut saya dia merasa takut kepada saya, Bu, sepertinya seperti itu. Saya sebagai gurunya. Oh, berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu Septida lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan dia bisa merasa nyaman dengan lingkungannya? Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, begitu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Jadi, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, menurut Ibu, lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa, Bu?
Baik, Bu. Saya akan menyeting kelas saya dengan menghias hiasan yang menarik. Lalu saya akan memberikan permainan yang edukatif, permainan yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Memajang hasil karya anak di papan pajangan dan mereka bisa merasa bangga, merasa memiliki kelasnya. Sehingga mereka akan betah di dalam kelas, begitu, Bu. Wah, menarik sekali, Bu. Jadi nanti Ibu Septida akan menghias kelas sesuai dengan minat anak tersebut, kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, juga menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Terus kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa, Bu? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, saya akan menciptakan iklim budaya positif, iklim positif, dan bisa saya implementasikan di kelas saya. Seperti itu. Oh iya, baik. Jadi nanti Bu Septida akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Nah, menurut Ibu, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu? Baik, untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah, saya akan membuat papan emoji dan saya akan melakukan restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran pembelajaran emosional pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran saya juga akan melakukan penguatan kompetensi sosial, emosional, dan saya integrasikan di dalam pembelajaran saya. Begitu, Bu. Iya, baik. Itu sangat menantang sekali ya, Bu ya. Jadi nanti Bu Septida akan membuat papan emoji, kemudian melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Baik, Bu Septida, kalau boleh saya rangkum, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti yaitu yang pertama, Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, terus menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari siswa. Nah, dan yang kedua, Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dan dengan membuat papan emoji. Dan Ibu juga akan menerapkan pembelajaran atau melakukan integrasi pembelajaran sosial emosional dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional ya Bu ya. Begitu Nah, ya. di antara beberapa hal tersebut, menurut Bu Septida, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu atau yang bisa langsung segera diaplikasikan begitu Bu? Ya, baik Bu. Yang pertama, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan yang edukatif yang beragam. Lalu saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, lalu hasil karya siswa akan saya pajang di papan pajangan agar mereka merasa bangga dan memiliki kelasnya. Begitu Bu Hetty. Nah, saya sangat setuju sekali Bu. Jadi nanti langkah pertama yang segera dilakukan adalah akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya siswa di papan pajangan. Ya, itu yang pertama ya Bu ya. Nah, Ya, sekarang saya ingin bertanya sedikit lagi Bu. Menghias kelasnya itu yang seperti apa ya Bu? ya, baik Bu. Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, dengan kebutuhan mereka meliputi minat belajar, profil belajar mereka dalam setiap siswa tersebut. Oh, jadi nanti Bu Septida setelah mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil, dan belajar siswa, Bu Septida akan menghias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begitu ya, Bu ya? Ya, betul Bu Hetty.
Nah, dalam Ibu menghias kelas tersebut, adakah yang membantu Ibu atau orang lain yang membantu Ibu atau Ibu akan melakukannya sendiri? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid, Bu. Lalu saya akan melibatkan semua siswa saya untuk menghias kelas tersebut sehingga mereka akan merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya, begitu Ibu. Baik, jadi untuk menghias kelas, Ibu Septida akan melibatkan orang tua. Juga anak-anak ikut serta dalam menghias kelas ya Bu ya. Nah, pada titik percakapan kita ini yang sudah sampai sini nih, apa yang Ibu Septida dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, Bu. Jadi untuk membuat anak saya tidak akan menangis lagi, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dan bisa segera saya laksanakan dalam pembelajaran saya sehingga saya akan menghias kelas saya sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan siswa dan orang tuanya. Begitu Bu Heti. Oh, begitu ya, Bu. Oh iya, Bu. Kapan kira-kira rencana ini akan Ibu laksanakan? Oke. Mulai besok Bu Heti, saya sudah bisa melaksanakannya dengan memulai mendiskusikan dengan orang tua murid dan tentunya saya akan mengumpulkan bahan untuk menggunakan menghias kelas saya tersebut. Baik, Bu. Saya jadi antusias sekali nih menunggu bagaimana hasilnya. Jadi bisa langsung diterapkan besok ya, Bu ya. Iya Bu Heti. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi ya, Bu ya, seminggu yang akan datang karena menghias kelas ini kan butuh waktu yang agak lama. Jadi nanti setelah Ibu Septida selesai menghias kelas, kita pikol lagi ya, Bu ya. Saya doakan semoga dengan kelasnya yang dihias dengan kebutuhan belajar anak tersebut tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh ibunya. Baik Ibu Heti, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Septida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.